got soul. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going to you. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Anasari Singkat dengan NIM 1120-22004 dari Prodi Sarjana Gizi tingkat 3 Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini saya membuat video mengenai mengidentifikasi variabel penelitian dan definisi operasional yang diampu oleh Ibu Komarida Simbolon SKM MTes. Selamat menyaksikan. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel penelitian adalah karakter, atribut, atau segala sesuatu yang terbentuk atau yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian sehingga mempunyai variasi antara satu objek yang satu dengan objek yang lain dalam satu kelompok tertentu. Kemudian ditarik kesimpulannya, variabel penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan mempunyai volume. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Menurut Kerlinger 1973 menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari, misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Yang kedua, skala pengukuran. Skala pengukuran amat bervariasi. Skala sederhana adalah suatu skala yang digunakan untuk mengukur beberapa karakteristik, misalnya apakah Anda laki-laki atau perempuan. Skala yang kompleks adalah skala yang beragam, yang digunakan untuk mengukur beberapa karakteristik. Yang pertama, skala nominal adalah skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Sifat kategori bersifat mutually eksklusif, artinya jika satu indikator sudah masuk pada satu kategori, maka tidak mungkin masuk ke dalam kategori lainnya. Yang kedua, skala ordinal adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antara tingkatan. Skala ordinal memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal karena tidak hanya menyatakan kategori saja. Ketiga, skala interval adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Pada skala ini, jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas, tetapi belum memiliki nilai nol yang mutlak. Keempat, skala rasio adalah skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan. Pada skala ini, jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai nol mutlak. Selanjutnya, variabel independen dan dependen. Variabel bebas atau independen variabel adalah variabel yang digunakan sebagai sebab munculnya variabel-variabel terkait. Variabel bebas sering disebut juga dengan variabel stimulus, prediktor, antecedent. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terkait. Yang selanjutnya, variabel dependen. Variabel terikat adalah variabel respon atau output. Variabel terikat atau dependen atau disebut variabel output kriteria konstruksi adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat
tidak dimanipulasi, melainkan diamati variasinya. Sebagai hasil yang digunakan berasal dari variabel bebas. Biasanya variabel terikat adalah kondisi yang hendak kita jelaskan. Yang selanjutnya variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel adalah sebuah tipe khusus variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Terikat variabel moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika peneliti ingin mempelajari pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, tetapi ragu-ragu apakah hubungan antara X dan Y tersebut berubah karena variabel Z, maka variabel Z dapat dianalisis sebagai variabel moderator. Selanjutnya, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti karena jika tidak dinetralkan diduga ikut mempengaruhi hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel kontrol berbeda dengan variabel moderator. Penetapan suatu variabel menjadi variabel moderator adalah untuk dipelajari pengaruhnya, sedangkan penetapan variabel kontrol adalah untuk dinetralkan atau disamakan pengaruhnya. Selanjutnya, variabel intervening. Variabel intervening atau variabel mediasi adalah variabel yang menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen, menjelaskan pengaruh tidak langsung antara keduanya. Variabel ini berfungsi mirip dengan variabel independen dan biasanya diuji untuk memastikan keberadaan sebagai variabel intervening. Selanjutnya, definisi operasional. Setelah variabel-variabel didefinisikan dan diklasifikasi, maka variabel-variabel tersebut perlu didefinisikan secara operasional. Penyusunan definisi operasional ini perlu karena definisi operasional itu akan menunjuk alat pengambil data mana yang cocok digunakan. Definisi operasional saat diaplikasikan dalam pengumpulan data adalah definisi rinci yang ringkas dan jelas mengenai suatu nilai atau ukuran. Definisi operasional sangat krusial dan penting agar berbagai macam jenis data bisa digunakan. Menguraikan definisi operasional variabel pada sebuah penelitian adalah sesuatu yang esensial. Ini dikarenakan agar ketika pengumpulan data peneliti tidak melakukan kekeliruan. Kekeliruan yang terjadi biasanya adalah data akan menjadi bias atau berbelok arah. Kekeliruan bisa dikarenakan dalam penentuan instrumen penelitian yang tidak tepat serta pembuatan pertanyaan penelitian yang tidak konsisten. Definisi operasional adalah definisi variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan. Dalam pembuatan definisi operasional, selain memuat tentang pengertian variabel secara operasional, juga memuat tentang cara pengukuran, hasil ukuran, dan skala pengukuran. Pada definisi operasional variabel, perlu dikemukakan definisi operasional tipe apa yang digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel. Dikenal ada 3 tipe yakni tipe A, tipe B, dan tipe C definisi operasional. Kita masuk ke tipe
Definisi operasional tipe A disusun berdasarkan pada operasi yang dilakukan sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Yang kedua, definisi operasional tipe B disusun berdasarkan perumusan dalam bentuk deskripsi tentang bagaimana suatu objek berperan, yakni apa yang dilakukan atau apa ciri-ciri dinamis objek tersebut. Yang ketiga, definisi operasional tipe C disusun berdasarkan pada penampilan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yakni apa saja yang menyusun karakteristik statistiknya. Secara garis besar, langkah-langkah penyusunan definisi operasional yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu variabel apa saja yang diteliti. Pastikan fungsi masing-masing variabel, apakah sebagai variabel bebas, variabel terikat, atau variabel luar. Carilah definisi konseptual yang tepat untuk masing-masing variabel tersebut. Bisa dari kamus, textbook atau penelitian orang lain. Yang ketiga, bisa juga merumuskan sendiri berdasarkan pengalaman atau rangkuman dari berbagai keputusan. Intinya adalah variabel konseptual lebih berfokus pada konsep suatu variabel. Identifikasi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengukur variabel-variabel tersebut. Selalu ada lebih dari satu cara untuk mengukur sesuatu. Bisa dengan mengamati, membandingkan dengan hal lain, menanyakan atau metode lain. Pilihlah cara apa yang akan benar-benar dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel. Pastikan spesifik dengan acuan yang jelas, misalnya apakah akan mengacu pada suatu kuesioner standar atau suatu metode yang benar-benar perlu rinci hingga bagaimana nantinya memperlakukan data yang diperoleh. Secara umum ada 4 level pengukuran: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tuliskan dalam bentuk narasi atau tabel. Umumnya kalau pada skripsi atau tesis berupa tabel, sedangkan pada naskah publikasi ilmiah umumnya berupa narasi. Di sini saya membuat 3 contoh soal. Yang pertama, dalam penelitian tentang pengaruh program pelatihan terhadap peningkatan kemampuan kerja karyawan. Variabel yang paling tepat digunakan sebagai variabel dependen adalah, saya membuat A, kemampuan kerja karyawan, di mana variabel dependen adalah variabel yang diukur atau diamati dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kemampuan kerja karyawan adalah variabel yang paling tepat digunakan sebagai variabel dependen karena merupakan variabel yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kedua, dalam penelitian tentang pengaruh program pelatihan terhadap peningkatan kualitas hidup pasien diabetes, variabel dependen yang paling tepat digunakan adalah, saya memilih B, kualitas hidup pasien setelah pelatihan, di mana variabel dependen adalah variabel yang diukur atau diamati dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kualitas hidup pasien setelah pelatihan adalah variabel dependen yang paling tepat digunakan karena merupakan hasil yang efek dari program pelatihan. Ketiga, dalam penelitian tentang pengaruh program pelatihan terhadap peningkatan kualitas hidup pasien diabetes, variabel kontrol yang paling tepat digunakan adalah, saya memilih tingkat A, tingkat kontrol gula darah, di mana variabel kontrol adalah variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian dan perlu dikontrol agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, tingkat kontrol gula darah adalah variabel kontrol yang paling tepat digunakan karena dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien diabetes.